kalau mencalonkan diri jadi cawapres, capres, tidak perlu mengundurkan diri. Sebetulnya ini sangat menggelikan. Karena apa? Aturan sebelumnya mengatur, kalau seorang wali kota, bupati mau mencalonkan gubernur, dia harus mengundurkan diri dulu. Atau mungkin gubernur atau siapapun, wali kota, bupati yang mencalonkan jadi cawapres, cawapres juga harus mengundurkan diri. Sekarang tidak lagi seperti itu. Jujur, saya geli gitu loh. Apakah Presiden Jokowi tidak malu ya bahwa akhirnya perspektif publik mengatakan bahwa ini sekedar untuk menyelamatkan anaknya. Jadi anaknya sekarang menjadi wali kota di Solo, kemudian mencalonkan diri jadi cawapres. Nanti kalau tidak terpilih atau kalah, mungkin tetap menjadi wali kota atau apa, saya tidak tahu. Tapi jujurlah, ngono-ngono ning ojo ngono lah, jangan seperti itulah permainan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, kali ini saya agak ringan saja memberikan opini terkait dengan Kepres yang baru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Ini masih fresh from the oven, baru. Presiden mengeluarkan aturan baru yang mengkoreksi aturan sebelumnya tahun 2018 kalau tidak salah, bahwa aturan baru ini sekarang pejabat-pejabat publik, gubernur, kemudian wali kota, bupati, kalau mencalonkan diri jadi cawapres, capres, tidak perlu mengundurkan diri. Sebetulnya ini sangat menggelikan. Karena apa? Aturan sebelumnya mengatur, kalau seorang wali kota, bupati mau mencalonkan gubernur, dia harus mengundurkan diri dulu. Atau mungkin gubernur atau siapapun, wali kota, bupati yang mencalonkan jadi cawapres, cawapres juga harus mengundurkan diri. Sekarang tidak lagi seperti itu. Jujur, saya geli gitu loh. Apakah Presiden Jokowi tidak malu ya bahwa akhirnya perspektif publik mengatakan bahwa ini sekedar untuk menyelamatkan anaknya. Jadi anaknya sekarang menjadi wali kota di Solo, kemudian mencalonkan diri jadi cawapres. Nanti kalau tidak terpilih atau kalah, mungkin tetap menjadi wali kota atau apa, saya tidak tahu. Tapi jujurlah, ngono-ngono ning ojo ngono lah, jangan seperti itulah permainannya. Terlalu kasat mata dan terlalu mudah ditebak arahnya kemana. Saya bingung dengan inner circle dari Presiden Jokowi ini yang memberikan masukan kepada Pak Jokowi, sehingga akhir yang menjadi bulan-bulanan adalah Presiden Jokowi memberikan masukan yang dihantam kanan kiri. Dan saya tahu ini bukan murni keinginan Presiden Jokowi sendiri, tapi ini adalah masukan dari orang-orang terdekat, penjilat-penjilat yang mendapatkan manfaat atas berkuasanya Presiden Jokowi dan keluarganya untuk melahirkan peraturan itu. Memalukan sebetulnya. Terlalu telanjang, kasar, dan akhirnya orang akan melihat gitu. Pak Jokowi ini punya malu atau tidak? Gitu. Ini harusnya diperhitungkan dengan cermat oleh Presiden Jokowi. Kasus Gibran menjadi cawapres atas dasar tiket emas yang disiapkan oleh Pak Man Usman di MK, yang ternyata cacat moral, cacat etika, dan penuh dengan konflik of interest ini tidak memberikan pelajaran apapun kepada Presiden Jokowi. Ini pun sebenarnya sudah mempermalukan Presiden Jokowi dan keluarganya. Apalagi majalah Tempo minggu yang lalu mengutarakan dengan jelas bagaimana manuver-manuver Ibu Suri atau Ibu Negara yang didukung oleh Presiden Jokowi untuk tetap berkuasa dengan cara meloloskan Gibran. Itu pun sudah seharusnya ini. Kalau orang normal pasti ini akan mempermalukan seorang Presiden Jokowi. Nah, sekarang ditambah lagi dengan seperti ini.
Belum lagi nanti ada program bansos, kemudian program-program lain yang digelontorkan mulai Desember atau Januari. Ini jelas-jelas merupakan intervensi kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat. Akhirnya nanti kan orang berpikir bahwa wah ini digelontorkan oleh Presiden Jokowi, ya otomatis ada simpati kepada anaknya Pak Jokowi. Itu mungkin yang diharapkan gitu. Tapi saya harus mengingatkan kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, rakyat Indonesia yang berhak menerima bansos sekitar 20 juta KK ini harus cermat menyikapi hal ini. Saran saya, terima bansos itu, bantuan apapun yang diberikan negara, karena itu hak Anda. Hak Anda sebagai rakyat Indonesia. Uangnya bukan uangnya Presiden Jokowi pribadi, tapi uang negara, uang APBN, uang Anda juga. Terima semua bansos-bansos itu, tapi untuk memilih pemimpin, pilihlah orang yang terbaik bagi Anda. Bukan karena, oh ini anaknya Presiden Jokowi. Belum tentu. Gibran itu berbeda 180 derajat dengan bapaknya. Kemampuannya sama, berbeda sama sekali. Tahun 2013-2014 Jokowi hadir karena dirinya sendiri. Dia bukan anak siapa-siapa. Tapi sekarang Gibran hadir di tengah kita karena dia anak presiden. Itu berbeda sekali. Achievement, pencapaian seorang Jokowi sama Gibran seperti bumi sama langit gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemberian bansos, jangan dimaknai itu adalah bantuan pribadi dari Presiden Jokowi. Itu bantuan negara. Jadi Anda semua bebas untuk menentukan pilihan kepada siapa jatuh presiden dan cawapres yang terbaik untuk negeri ini. Bukan karena bansos. Saya berpikir itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi terkait dengan aturan baru tentang wali kota, bupati, gubernur, itu bagi saya menggelikan. Hanya karena anaknya jadi wali kota lalu diberikan peraturan baru. Meskipun akhirnya kita tahu ada beberapa orang lain yang mendapatkan manfaat. Menteri yang mencalonkan ini juga bermanfaat. Tapi itulah resiko dari kehendak untuk mengamankan anaknya sehingga menghalalkan segala cara, menabrak aturan, dan kemudian akhirnya perspektif masyarakat itu harus kita sadarkan bahwa hal seperti ini tidak boleh kita biarkan. Tapi bagi saya ini sudah terjadi, tidak ada hal-hal yang dilanggar, tapi bagi saya tetap merupakan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, karena ada intens yang melatar belakangi keluarnya Kepres yang baru ini, hanya sekedar untuk mengamankan Gibran. Itu makna yang paling jelas kalau kita menyikapi keluarnya Kepres terbaru dari Presiden Jokowi. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy di hari Minggu. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga di hari Minggu ini. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia waras. Saya Rudy S. Kamber.